Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Agustin, absen 35, kelas 11 distrik A. Saya ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945, kadang-kadang juga disingkat UUD 45. UUD RI 1945 atau UUD NRI 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan pembentukan negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI. Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang pertama BPUPKI. Perumusan Undang-Undang Dasar sendiri sebenarnya dimulai pada tanggal 10 Juli 1945. Saat sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi dimulai, UUD 1945 secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Masa berlakunya ditangguhkan selama 9 tahun dengan berlakunya UUD RIS tahun 1950 dan UUD 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara melalui keputusan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah masa reformasi, dilakukan 4 amandemen atau revisi terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. UUD 1945 merupakan kekuasaan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, semua lembaga negara Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus tunduk pada ketentuan UUD 1945. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menangani undang-undang yang melanggar ketentuan UUD 1945. Kekuasaan mengubah UUD 1945 berada di tangan MPR, sebagaimana yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Ketentuan perubahan UUD 1945 diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Sejarah perumusan UUD 1945. Dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa ini banyak masyarakat Indonesia yang mengabaikan pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Bahkan mereka tidak hanya mengabaikan,
tetapi banyak juga yang tidak mengetahui hakikat dan makna Undang-Undang Dasar. Apalagi di era globalisasi, masyarakat ditantang untuk bisa merasakan dampak positif dan negatif dari globalisasi. Melalui pendidikan ketatanegaraan, bangsa Indonesia harus mampu mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berdasarkan konstitusi agar tidak kehilangan jati diri, apalagi terputus dari akar budaya dan kepercayaannya. Konstitusi adalah salah satu nama hukum yang mendukung negara dalam arti luas. Konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu semua aturan dan peraturan atau hukum yang menggambarkan tatanan ketatanegaraan negara. Dalam pengertian tengah, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu semua aturan dasar, tertulis dan tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah konstitusi, yaitu satu atau lebih dokumen yang berisi aturan dasar. Konstitusi dengan demikian lahir dari dasar negara. Isi standar tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Penyusunan Undang-Undang 1945 dilakukan secara bertahap oleh Badan Penyelidik Tindakan Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Suatu badan yang didirikan pada tanggal 29 April 1945 dengan persetujuan Jepang. Sidang pertama BPUPKI yang digelar sejak 28 Mei hingga 1 Juni lalu memunculkan gagasan membangun negara, mengacu pada rumusan Pancasila yang digagas oleh Soekarno. Selain itu, pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk panitia 9 yang selanjutnya akan membahas ide pembuatan desain yang matang. 1,5 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 yang mengadakan sidang akhirnya menetapkan bentuk dasar negara dan menamakannya Piagam Jakarta. Teks piagam ini menjadi teks awal UUD 1945. Setelah itu BPUPK sesi kedua yang diselenggarakan dari tanggal 10 hingga 17 Juli membahas tentang piagam dan bagian-bagian negara seperti bentuk pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan, kewarganegaraan, bendera dan negara bangsa, bahasa dan seterusnya. Setelah perdebatan Piagam Jakarta, BPUPKI akhirnya menyelesaikan naskah rancangan UUD yang terdiri dari pembukaan konstitusi yang mengacu pada Piagam Jakarta dan badan konstitusi yang muat bagian-bagian tersebut. Pengesahan dan pemberlakuan sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945 yang menghasilkan salah satunya pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, penerus BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus.
Dari hasil rapat tersebut diputuskan antara lain bahwa rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh BPUPKI adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku efektif. Namun sebelumnya PPKI melakukan beberapa perubahan terhadap naskah undang-undang yang disiapkan oleh BPUPKI, terutama pasal-pasal yang dimaksud untuk mempertegas keislaman. Perubahan ini adalah sebagai berikut. Kata pengantar diganti dengan kata pembukaan. Dalam kalimat yang merupakan sila pertama Pancasila pada alinea keempat yang berbunyi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa yang berkewajiban syariat Islam kepada pemeluknya, diubah menjadi berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Penghapusan frasa siapa yang beragama Islam pada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Beberapa kata dalam pasal 2 ayat 1. Beberapa kata dalam pasal 28 ayat 1, negara didirikan atas dasar Tuhan dan komitmen kepada pemeluknya untuk melaksanakan syariat Islam, diganti dengan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, ditambahkan pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan ditentukan dengan undang-undang. Antara tahun 1945 dan 1950, Konstitusi 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan karena kesibukan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan selama Revolusi Nasional Indonesia. Proklamasi Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif dialihkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November berikutnya, Soekarno membentuk Kabinet Semi Parlementer pertama karena kedudukan Perdana Menteri di dalamnya, sehingga peristiwa tersebut merupakan perubahan pertama dalam sistem pemerintahan Indonesia agar sesuai dengan UUD 1945.